Anda kembali menyaksikan kabar pasar pemirsa. Sejumlah korban trading binary option membuat laporan penipuan ke Barreskrim. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option. Polri menaikkan kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo ke tahap penyidikan. Ya, oke. Laporan pengaduan Mas pemirsa ini Mas adalah korban dari binary option. Katanya menurutnya 12 kali malamnya. Nanti saya akan tanya-tanya, karena saya akan berbincang mulai dari Ketua Satgas Waspada Investasi Pak Tongam. Selamat malam Pak. Dan saya juga sudah melihat Mas Yanwar Rizky. Selamat malam. Dan saya akan sapa di sini Mas Umar. Hari ini saya sedang bersama Bapak Paulus, Direktur Utama dari BBJ, dan juga ada Mbak Citra dari perwakilan Pialang Legal dari PT Cyber Futures dan Mbak Meichen dari PT Mahadana Asta Berjangka. Waduh, luar biasa. Pak Paulus, apa kabar? Luar biasa, baik. Baik. Nah, Pak, saya sebagai orang awam nih yang nggak ngerti gini-ginian, saya mau nanya dulu nih Pak. Untuk pemula dan orang awam, penjelasan bursa berjangka dan pialang resmi itu apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Rudi. Bursa berjangka memang belum banyak dikenal di kalangan masyarakat investor khususnya di Indonesia. Namun di Amerika sangat terkenal. Bahkan lebih dikenal dari perdagangan saham di Amerika. Ya, tapi di Indonesia masih berbanding terbalik. Nah, apa sih bursa berjangka itu? Kami sudah 22 tahun di Indonesia. Bursa berjangka sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia saat ini. Ada lebih dari satu bursa berjangka di Indonesia? Iya, ada dua. Ada tapi dua. Kami yang pertama, BBJ dan kami yang pertama. terbesar. Di bawah pimpinan Pak Paulus. Alhamdulillah. Wih, keren. Nah, itu produknya apa aja? Tempatnya apa? BBJ itu seperti apa sih? Ya, menarik sekali Pak Rudi. Bursa berjangka itu adalah sebuah pasar yang memasarkan kontrak-kontrak derivatif. Yang membedakan dengan bursa saham. Kalau bursa saham itu memasarkan saham dengan spot market. Kalau di bursa berjangka ada kontrak berjangka yang ada jatuh temponya. Ya, sehingga kita sebutnya itu adalah derivative market yang lebih dikenal di Indonesia dengan namanya futures. Ya, di dunia juga mengenal adalah futures industry. Beda sekali dengan dunia spot market karena kita ini adalah derivative market. Ya. Salah satu yang membedakan itu adalah kalau di bursa saham itu membeli dulu baru bisa menjual. Kalau di bursa berjangka Jakarta dengan derivatif kontraknya, kita bisa melakukan short selling terlebih dahulu. Bisa menjual di harga lebih tinggi dan membeli kemudian di harga lebih rendah sehingga bisa mendapat keuntungan. Dan itu ada market mover-nya. Nah ini kan ada pialang-pialangnya berarti ya. Betul. Jadi pialang-pialang ini atau broker ya mungkin ya, itu di bawah bursa berjangka. Betul. Begitu ya. Jadi para broker ini hanya boleh menerima nasabah lalu mengoper ke bursa berjangka, begitu betul? Ada dua cara. Ya, kita di Indonesia di bursa berjangka Jakarta kita mengenal adalah kontrak bilateral dan kontrak multilateral. Nah, kalau kontrak bilateral, setiap nasabah harus melalui pialang berjangka yang resmi. Ya, aksesnya itu masuk ke dalam sistem registrasi dan didaftarkan ke bursa berjangka Jakarta sebagai sebuah market registration. Nah, kalau multilateral itu adalah on exchange, yaitu matchingnya di bursa dan saling itu multilateral dan saling masuk order buy and sell itu tanpa mengetahui siapa-siapa itu di dalamnya karena semua kita ini pakai coding. Ya, ini salah satu yang membedakan. Jadi semuanya itu adalah ada terrecord semua transaksinya di bursa. Itu terrecord di bursa. Itu yang legal, yang diakui di Indonesia. Jadi sebenarnya sebelum BBJ berdiri, bursa berjangka di Indonesia udah ada tapi semua non ilegal semua, langsung keluar belum negeri. Ada bursa berjangka. Belum ada bursanya. Tapi banyak sekali pialang yang tentunya waktu itu belum ada aturannya.
Oke. Ya. Nah, sejak adanya bursa berjangka Jakarta sampai sekarang udah ada aturan. Ya. Nah, para broker-broker ini mereka boleh nggak sih dagang sendiri, nggak melalui BBJ? Nggak boleh. Jadi semuanya itu harus pembelian kontrak itu, futures itu dibeli harus dioper ke BBJ semua. Betul. Baik beli maupun jual harus diregistrasikan di bursa berjangka. Setiap transaksinya. Setiap transaksi. Apa itu melalui aplikasi atau melalui telepon atau Oh, bagaimana? saat ini sudah online ya. Sudah online. Kalau dulu masih kita kenal namanya DQ atau dealing quote. Oke. Ya, jadi by phone, pakai rekaman. Tapi sekarang kan udah pakai aplikasi, udah pakai website Iya. dan lain-lain. Jadi udah pakai online transaction. Oke. Jadi itu jadi lebih maju. Jadi broker atau pialang ini sebenarnya cuman mengumpulin nasabah dengan cara marketing masing-masing, semuanya harus dioper ke BBJ. Yes. Nggak boleh dalam tanda kutip ngebandarin sendiri, nggak boleh. Nggak boleh. Harus dioper ke BBJ. Yes. Nah, sekarang kan saya baca di tengah pandemi ini bursa berjangka malah mencatat rekor bersejarah. Itu gimana tuh ceritanya maksudnya? Banyak pemain baru atau pedagang baru apa bagaimana itu? Iya, memang tahun 2021 buat Bursa Berjangka Jakarta ini mencapai rekor tertinggi selama Bursa Berjangka Jakarta beroperasi. Dari mulai sampai Dari sekarang. mulai sampai tahun 2021. Mungkin karena Pak Paulus kali itu. Mungkin juga. Mungkin juga. Ya, karena milenial. Oke. Ya. Nah, kenapa pada saat masa pandemi mulai diawali bulan Maret tahun 2020 itu banyak sekali industri-industri yang vakum. Iya. Banyak orang yang mempunyai aktivitas terbatas. Meskipun mereka mempunyai sejumlah uang nganggur pada waktu itu. Nah, mau dikemanain? Banyak sekali fenomena yang mementingkan kesehatan pada saat itu. Mencari keselamatan karena adanya si C19. Iya. Nah, namun kita di Bursa Berjangka Jakarta telah mempersiapkan sebuah parameter maupun sebuah teknologi yang siap kita sajikan kepada seluruh pialang berjangka yang bisa digunakan oleh seluruh investornya. Sehingga tidak perlu ke bank, tidak perlu ke warnet, tidak perlu kemana saja. Kita bisa gunakan secara online, by gadget maupun laptop maupun PC. Ini yang sangat membantu. Dan fenomena pada C19 ini justru orang lebih punya banyak waktu untuk memikirkan apa yang akan saya kerjakan. Ya, banyak usaha yang mandek, banyak pekerja yang kena PHK, banyak sekali macam-macam yang merugikan ya. Sehingga Bursa Berjangka Jakarta dengan perangkat yang sudah tersedia bisa mengakomodir dan memenuhi harapan dan ekspektasi dari para investor dengan menggunakan online transaction. Ya, sehingga ini salah satu juga yang mendorong. Dan juga yang sangat membantu itu adalah terjadinya fluktuasi harga-harga komoditi dunia. Ya, terutama tahun 2021 terjadi super cycle price of commodity. Ya, misalnya oleh capai harga tertinggi, batu bara harga tertinggi, nikel harga tertinggi, timah harga tertinggi, kopi harga tertinggi, dan lain-lain. Ini yang menjabat sebuah animo dan terjadinya sebuah fluktuasi khususnya di emas. Ya, komoditi emas fluktuasinya luar biasa. Seperti roller coaster, sehingga banyak sekali para investor bisa menggunakan momen yang tepat untuk make money. Oke. Nah, produk dari Bursa Berjangka sendiri ini tadi apa? Komoditi ada, jadi ada emas, ada timah, macam-macam begitu ya. Forex juga ada. Mata uang juga ada. Di luar saham pokoknya ya. Kita juga ada saham luar negeri. Oh, saham luar namanya contract for different single stocks. Tapi yang ada di saham New York, ada di Hong Kong, macam-macam. Oke. Nah, itu semua udah ada regulatornya dan diawasi sama Bapepti begitu ya? Iya, kita diawasi oleh Bapepti, namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kita adalah legal. Iya. Memungkinkan nggak ada pialang yang dalam tanda kutip nakal lalu nggak dioper ke BBJ nih? Jadi benar-benar dimainkan di dalam pialang itu sendiri? Sangat kecil kemungkinan. Karena kita bisa detect. Bisa detect ya, karena semuanya integrated sama. Nggak mungkin dia bisa main-main seperti itu ya? Kita sangat ketat melakukan surveillance. Nah, mengenai rekor di tengah pandemi sekarang nih, kan banyak masyarakat yang ikuti trading karena seperti yang Bapak jelaskan tadi. Apa itu juga salah satu penyebabnya karena ada penawaran besar-besaran di sosmed seperti member get member atau MLM? Kalau dilihat kan dulu jarang seperti itu, tapi sekarang makin kesini banyak
yang seperti itu menurut Bapak gimana? Ya, kalau di Bursa Berjangka Jakarta, di seluruh anggota Bursa Berjangka Jakarta, pialang broker ya, yang resmi, kita tidak mengenal namanya multi level marketing. Kita tidak mengenal. Ya, karena itu semuanya itu depends on market. Pada saat kita melakukan posisi apa yang kita akan investasikan. Ya, kita tidak ada multi level marketing dan tidak ada fixed income di sini. Ya, semuanya depends on the market. Jadi benar-benar personal aja ya, tiap orang investor itu melakukan trading dan dengan resiko dan keuntungannya masing-masing begitu. Ya, betul. Nah, kalau binary option sendiri itu sebenarnya ada nggak sih di bursa berjangka itu? Di Bursa Berjangka Jakarta tidak ada. Nggak mengenal arti apa itu binary option, itu nggak ada sebenarnya ya. Kalau dalam dunia investasi, binary option kami paham. Iya, betul. Tapi kami tidak memasarkan karena kita tidak ada kontrak seperti itu. Ya, binary option itu ya kita bisa lihat itu ada menggunakan sebuah sistem terpisah. Ya, kita bisa menggunakan 5 menit, 10 menit, harga akan turun atau harga akan naik. 8 detik juga bisa, 30 bisa detik juga bisa. Bahkan 5 detik sekalipun Betul, ada betul. gitu ya. Dan itu kita tidak memperdagangkan itu, tidak ada kontrak karena pemerintah tidak mengizinkan itu. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang di Indonesia ilegal. Bisa dikatakan demikian. Lalu orang yang mempromosikan hal tersebut mempromosikan hal ilegal. Sebenarnya demikian. Jadi yang disebut afiliator itu bisa dipidanakan karena mempromosikan hal ilegal. Ya, kalau saya melihat ini dari ranah hukum ya, afiliator semuanya itu ya saya tidak bisa menjudge ya. Semuanya itu ada koridor-koridor hukum yang harus ditaati. Ya, cuman karena itu bukan kontrak kami, ya saya rasa bukan field saya untuk bisa mendescribe bahwa adalah ilegal atau enggak. Tapi yang jelas kontrak tersebut adalah kontrak yang tidak sah. Nah, lalu Pak, kan sekarang ada banyak juga robot trading tuh Pak. Nah, robot trading ini pialang legal nih boleh mengeluarkan produk robot trading? Nah, ini harus dipahami ya, antara pialang legal dengan robot. Robot itu sebenarnya adalah berbentuk software. Betul. Ya, software yang hanya bisa membantu kepada setiap investor, tidak hanya di forex, tidak hanya di indeks, tidak hanya di loko, di kontrak apa saja. Itu merupakan sebuah signal. Kapan time to buy, kapan time to sell, di position berapa supaya kita bisa mengukur di poin berapa kita bisa take profit ataupun cut loss sekalipun. Ya, robot itu adalah software. Saya rasa robot itu sah saja. Memang saat ini memang belum sah disampaikan bahwa dilegalkan ya. Namun di Bursa Berjangka Jakarta melalui pialang-pialang berjangkanya, kalau seandainya ada nasabah-nasabah yang menggunakan parameter software untuk bisa menentukan signal kapan masuk, kapan keluarnya, itu saya rasa sah saja selama ditransaksikan atas kontrak-kontrak berjangka yang ada di Bursa Berjangka Jakarta melalui pialang berjangka yang resmi, yang tentunya anggota Bursa Berjangka Jakarta. Jadi sebenarnya robot tuh seperti advisor ya, memberikan signal, mau ikut beli boleh, enggak juga terserah. Kurang lebih kan begitu ya. Jadi sah-sah aja. Tapi resiko kerugian atau keuntungan dari robot itu ya tergantung dari masing-masing investor ya. Begitu. Tapi tidak bisa menjanjikan robot itu pasti profit. Impossible. Ya. Dalam setiap percakapan selalu saya katakan yang pasti itu adalah mati. Ya, tidak ada yang pasti 5%, pasti 10%. Jadi kalau ada penawaran-penawaran misalnya berjangka non-legal yang bisa bilang setiap bulan 30-20%, kalau taruh 100 juta beli robotnya dulu sekian, itu udah ngaco menurut Bapak? Yes. Udah pasti ngaco ya? Pasti ngaco. Kalau tiba-tiba minggu depan keluar izinnya buat begitu bagaimana Pak? Jadi nggak jadi ngaco dong? Impossible. Impossible ya? Impossible, karena tidak mungkin sebuah robot bisa memastikan sinyal semuanya pasti profit. Impossible. Ya, tapi robot bisa membantu, yes. Ya, tapi untuk pasti profit tidak. Ya, robot trading mungkin sudah ramai di berita bahwa robot trading banyak sekali yang sudah ditutup. Betul. Ya, akhirnya apa? Kerugian masyarakat luar biasa. Ya, masyarakat harus jeli, investor harus bijak. Nah, ini juga mungkin karena pengaruh afiliator yang ngasih lihat bahwa kesuksesan yang secara singkat, terus banyak yang kaya mendadak karena itu. Nah, mungkin juga dari afiliator nggak menurut Bapak?
Kalau menurut pandangan saya itu ada impact positifnya pastilah buat si penyedia robot. Ya. Tapi saya tidak yakin orang-orang yang mempromosikan seperti itu apakah benar mempunyai dana yang diparkirkan di tempat tersebut. Oke, siap. Oke, sekarang kita nonton dulu VT berikut ini. Seolah-olah memang rumah itu, mobil itu beli dari mobil afiliator A memang basicnya kaya, memang basicnya punya mobil Lambo atau mobil pintu 2, rumahnya gede, terus seolah-olah memang rumah itu, mobil itu belinya dari aplikasi itu, ya. Jadi orang nge-brandingnya juga beda-beda. Ada juga yang branding receh juga ada gitu. Nah, kalau menjawab dari pertanyaan lu, barusan itu, jadi gini. Jadi memang afiliator itu enggak hidup sendiri. Enggak sendiri. Afiliator juga ada yang lu afiliator, gua afiliator. Ada yang begitu. Terus contoh kayak si pihak aplikasi ini ngirimin duit 50 juta gitu. Cash. Bukan di akun kita, tapi di rekening kita. Untuk? Ya lu bisa show off pakai duit itu. Lu mau tarik duitnya, lu mau tarik atas meja Jumat berkah gitu kan. Habis itu balikin lagi, masukin ke setoran tunai, kita transfer lagi ke orangnya. Oh, jadi ketika menjadi afiliator, dipinjemin duit, lo juga dibentuk branding dibrandingin sama mereka. Oke, Pak Paulus, dari video tadi barusan mungkin kita bisa lihat bahwa ada afiliator-afiliator yang mempromosikan pialang-pialang tertentu, entah legal atau illegal, dalam arti ada izin di Indonesia atau enggak, yang bisa dikatakan sampai dibuat di branding afiliator ini seolah-olah dapat duit, lalu bisa ditarik, menghasilkan keuntungan. Jadi di setting dan di branding sehingga afiliator ini jadi kaya mendadak dan seperti itu. Apakah hal seperti ini di bursa yang legal itu boleh dilakukan? Ya, saya rasa itu tinggal tergantung pada strategi marketing dari pialang-pialang berjangka yang legal. Namun perlu diingat, Pak Rudi, bahwa pialang-pialang yang mempunyai legalitas yang sah itu mempunyai overhead cost juga yang tidak kecil. Kenapa? Karena kehidupannya itu mendapatkan uang itu dari komisi dari transaksi yang dilakukan para nasabah-nasabahnya. Nah, tentunya kalau dengan menggunakan influencer atau afiliator ataupun siapapun yang jadi public figure seperti itu, tentunya kan pasti ada cost. Pasti akan mikir. Karena ada beban cost dan harus bayar pajak ke pemerintah dengan secara sah. Itu tentunya bukan suatu beban yang ringan. Sehingga harus dipicu untuk menghasilkan omset yang jauh lebih baik. Ya. Nah, kalau seandainya menggunakan afiliator, not bad juga. As long as itu bisa mengedukasi dan mensosialisasikan di perusahaan pialang legal. Tentunya ada extra cost di situ. Ya, kalau bisa dikatakan berpura-pura seperti yang tadi dikembalikan, itu saya no comment ya. Karena saya belum pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Ya, selama saya memimpin saya belum pernah berhubungan sama sekali dengan seperti itu, yang pura-pura bawa Lamborghini kemudian 3 menit kemudian setelah syuting dipulangin lagi ya. Ya, tentunya saya no comment atas itu ya. Lalu Pak, menurut Bapak kan banyak nih Pak pialang legal, mungkin nggak banyak ya, saya nggak tahu deh ya. Pialang legal yang udah ada izin di Indonesia, lalu membuka lagi atau seolah-olah mempunyai afiliasi di luar negeri non Indonesia, mungkin supaya liquidity providernya dia bisa ngebandarin sendiri atau dagang sendiri. Tindakan seperti itu menurut Bapak bagaimana? Ya, ini memang ada sebuah aturan ya, bahwa di Indonesia yang masih bisa diizinkan untuk menjadi broker dalam negeri harus penanaman modal dalam negeri. Belum bisa penanaman modal asing. Ya. Nah, namun terkadang kan asing melihat market di Indonesia kan luar biasa besar. Sehingga ini merupakan sebuah potensi yang bisa digali. Nah, bagaimana? Dia mungkin bisa bekerja sama dengan lokal partner kan. Nah, dengan menggunakan branding dari luar negeri, tapi dengan menggunakan permodalan dari dalam negeri. Ya, ini tentunya mau nggak mau
Ada beberapa yang seperti itu. Iya. Ya, namun selama dia membuka pialang legal harus mengikuti aturan hukum Indonesia, mengikuti aturan Bursa Berjangka Jakarta dan harus mengikuti peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Itu Komoditi. kalau dia pialang legal Indonesia. Yes. Tapi kan ada juga pialang yang buka di luar negeri, di Saint Vincent buka sebuah perusahaan, Ya. akibatnya taruh iklan mirip namanya, Pak. Betul. Iya kan? Betul. Namanya A, di luar negeri A Futures. Betul. Tapi sama-sama A. Betul. Nah, itu bagaimana pialang-pialang seperti ini kan udah apakah bisa dibilang misconduct atau melakukan suatu manipulasi begitu, seolah-olah ini adalah pialang ada izinnya di Indonesia tapi buka lagi di luar negeri, jadi nyaru gitu, Pak. Ya. Nah, gimana pendapat Bapak begitu? Ini sudah Strategi pernah marketing terjadi. pialang seperti itu. Ini sudah pernah terjadi di Indonesia. Iya. Sudah pernah terjadi, bukan hanya sekali. Ya, tapi ini saya berpesan kepada para investor dan para pemirsa semua, kita harus bijak. Ya. Paling mudah kelihatan itu adalah kalau kita membuka rekening di pialang dalam negeri, udah pasti banknya bank dalam negeri. PT lah ya. Atas nama PT, contohnya ada Cyber Futures, ada Mahadana Asta Berjangka. Ini adalah salah satu anggota Bursa Berjangka Jakarta yang merupakan pialang resmi di Indonesia yang merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta dan telah mendapat izin dari Bapepti. Nasabah ataupun calon nasabah itu menaruh uangnya sebelum melakukan transaksi itu pasti harus di PT. Iya. Ya, beda kalau yang di luar negeri. Overnya kemana? Ke pribadi. Iya. Pribadi. Terus habis itu pribadi over lagi ke pribadi yang lainnya. Iya. Itu betul, saya rasa itu membahayakan dan sehingga itu masyarakat, para investor itu harus jeli, Iya. teliti. Cari uang itu susah. Iya. Tapi kalau mau dari trader ini kita lakukan dengan baik, sama dengan judul, gampang mau jadi kaya. Iya, iya. Gampang mau beli Ferrari ini, nggak sulit. Iya. Nah, menurut Bapak, pialang-pialang seperti itu kan sudah tahu namanya dipakai di luar negeri, Ya. bahkan mungkin terindikasi ikut-ikutan juga ada saham di luar negeri. Atau jangan-jangan 100% saham luar negerinya punya dia. Apakah harus dilakukan due diligence mendalam terhadap perizinan Indonesianya, perizinan lokalnya? Ya, tentunya gini ya. Pada saat setiap perusahaan yang akan mendirikan sebuah perusahaan pialang dalam negeri, Ya. pertama harus legalitas hukum Indonesia. Ya. Kedua adalah pemegang sahamnya seluruhnya harus orang warga negara Indonesia. Ya. Ya, tentunya kita ada clearance di situ dan kita akan melakukan KYC. Ya, di sini tentunya kita tidak underestimate investor atau tidak underestimate para shareholders. Ya, bahwa ya jika bisa dibuktikan bahwa uang tersebut, modal tersebut disetor ke dalam sebuah perusahaan dalam negeri merupakan pialang legal, itu sah-sah saja. Sah aja. Sah-sah aja. Nah, kalau pialang legalnya ini buka di luar negeri nih, Pak, namanya sama. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nah, namanya sama supaya dia bukan ngebrokerin, tapi dia ngebandarin di luar Yes. negeri. Karena namanya sama, jadi Betul. kadang disuruh nasabahnya, nih transfernya ke nama orang aja, nggak ke nama PT. Betul. Biar Betul. mainnya ke luar negeri, kan sama-sama Betul. futures. Itu sebenarnya mungkin bisa diselidiki pialang-pialang seperti itu. Harusnya bisa. Ya, contohnya ya, misalnya PT Cyber Futures. Misalnya. Itu adalah perusahaan perseroan terbatas Cyber Futures Di Indonesia. Badan Hukum Indonesia. Iya. Nah, kalau seandainya yang maksud Parudi adalah Cyber Futures Ltd. Iya, Nah, misalnya. misalnya atau PTE Ltd. Iya. Ya, itu adalah perusahaan yang nyaru kan, Iya, nyaru. cybernya, futuresnya Betul. nama, tapi di belakangnya adalah bukan Badan Bukan Hukum Indonesia. Indonesia. Itu tidak sah. Tidak Itu sah. bisa ditelusuri. Dan saya meyakini hal-hal seperti itu kemungkinan besar ada afiliasi. Iya, betul. Kemungkinan besar Iya. ada afiliasi. Jangan-jangan dia punya juga. kan, Betul. gitu. Oke, kita lihat PT kedua sekarang. Ini loh pegang, ini loh fakta. Ini lo garis hijau sama garis pink, kuning atau pink gitu kan. Kalau kuning tuh sebutannya Romeo, kalau garis pink sebutannya Juliet gitu-gitulah. Ntar kalau ya gitu. Gue mengajarkan karena dan gue pun semena-mena bukan yang berawal bukan dari yang ayo dong ikut dong lu daftar dong, mana handphone lu, enggak. Gue posting aja di Instagram. Tapi gue orang daftar sendiri. Udah, gue nggak ngajak, Ngobrol nggak sama orang itu? nggak ngobrol.
Jadi tapi lo dapat keuntungan dari dia Nggak loss? ngobrol, nggak pernah ketemu. Nggak dapat keuntungan dari dia Iya. loss? Dapat ininya apa namanya misalnya Ya, stroke-nya. terbesar yang pernah lo dapat, berarti orang itu loss terbesar berapa? Gue nggak mau nyebutin. Ratusan juta ada nggak? Ya, gue nggak mau nyebutin. Ya, pokoknya gitulah. Sebegitunya gitu. Karena gue jadi mempertanyakan tradingnya ini kalau misalnya ternyata membuat Sebenarnya kalau sebuah kalian afiliasi. peka, sebenarnya kalau kita peka, ada satu trader di aplikasi ini yang famous ya, famous lah, suka beli ini beli itu, pamer-pamerin. Tadinya dia adalah afiliator aplikasi ini, dan sekarang ada aplikasi baru. Gue juga diajak. Ini dikendalikan di belakang layar. Jadi dia mau terbang ke langit, turun ke bumi itu terserah dia. Terserah siapa Pak? Terserah aplikasinya. Kalau dia lihat untung ya itu yang dibantai gitu kan. Dan terus ini kita bisa buktikan, aku udah ada di video sebelumnya. Dan ini juga maksudnya aplikasi ini tujuannya supaya kita loss. Seperti itu. Oke, Pak Paulus. Nah, dari video itu kita bisa lihat bahwa ternyata aplikasi-aplikasi mungkin yang non-legal di Indonesia, yang di luar negeri, itu ternyata metadatanya bisa dirubah, Pak, kalau main futures. Jadi mungkin di titik tertentu kita sebagai pemilik perusahaan itu melihatnya ada player yang besar, yang kalau di titik ini dia akan margin call, diturunin sampai ke titik itu sedetik terus naik lagi misalnya, itu bisa membuat orang itu rugi. Dan ceritanya afiliator yang maksain orang itu main dapat persentase dari kekalahan orang itu. Nah, itu apa di aplikasi-aplikasi atau pialang legal itu mungkin nggak dilakukan seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kan metadatanya dipegang sama masing-masing pialang, apa enggak? Tidak bisa. Meskipun metadata itu dipegang oleh masing-masing pialang melalui pedagang penyelenggara, itu tidak bisa diinterpret atau dimodify secara manual. Karena itu kita per milisecond itu bergerak terus. Dan kita ada source price yang kita bisa lihat. Misalnya nih jam 4 sore harganya 1.800 US dollar per troy ounce. Nggak mungkin di source lain itu harganya 1.750 atau 1.790 sekalipun. Itu impossible. Nggak bisa. Jadi kita tidak bisa menginterpret ataupun memodify data source price. Karena kita mempunyai price feed yang berjalan milisecond. Ini kalau ngomongin pialang legal ya, Pak. Yes. Karena terbukti ternyata pialang ilegal di luar negeri karena tidak ada bursa pengawas itu bisa dirubah metadatanya untuk menargetkan pemain biar kalah begitu. Jadi keamanan di Indonesia adanya BBJ ini salah satunya seperti Pasti. itu. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Paulus ini apa sih binary option nih untuk masyarakat awam tuh apa sih bedanya dengan trading futures biasa? Ya, kita kalau dalam berinvestasi di jenis kontrak apapun pasti ada peluang dan resiko. Ya, apapun jenis kontraknya. Kalau misalnya dalam binary option itu bisa kita katakan juga di dalam kontrak futures juga itu adalah high risk high return. Ya, tapi kan kita selalu harus memikirkan bagaimana pada saat kita memikirkan adalah high return dengan low risk. Nah, kita harus prudent manage our tradings. Itu harus punya plan. Nah, binary option itu saya tidak bisa mengatakan itu adalah sebuah kontrak futures atau bisa dikatakan sebuah kontrak yang sah ya. Nah, meskipun mungkin saya tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah salah ataupun benar karena saya tidak fokus pada kontrak tersebut karena kami tidak memperdagangkan hal itu. Tapi saya rasa hal-hal seperti ini banyak dipahami secara salah oleh para masyarakat. Kenapa? Masyarakat pada umumnya terbuai dengan cara mendapatkan uang secara instan dan malas. Itu impossible. Gitu loh. Kita harus memikirkan segala resiko sebaik-baiknya. Ya, dan menggunakan peluang secepat-cepatnya. Oke. Jadi sebenarnya nggak make sense lah binary option. Menurut Pak Paulus itu nggak make sense. Ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat VT berikutnya ya. Afiliasi binary option yang diperdebatkan, diributkan. Afiliasi Shopee nggak pernah ya, afiliasi kripto nggak pernah. Bicara ilegal,
Binance nomor 1 di dunia juga ilegal. Ini soal regulasi guys. Kadang-kadang ada perusahaan yang mau masuk ke suatu negara, mereka itu harus ada yang namanya due diligence-nya dulu, dicek dulu layak atau tidak. Nah, ada lembaga seperti OJK, Bapeti yang mengatur ini semua. Nah, kalau untuk Binance sendiri, mungkin karena dia tidak bayar pajak, makanya dia ilegal di Indonesia. Padahal Binance juga membawahi satu exchange di Indonesia yang sudah legal, yaitu toko kripto. Jadi ini masalah regulasi gitu. Jangan dijadikan hal yang akhirnya contoh gini, lu ngapain trading saham kok? Judi. Judi dari mananya? Beda bos. Dan di setnya gua analisa keuangannya PT ini sebelum gua akhirnya memutuskan membeli sahamnya. Ya kan, serok ketika saham turun, tunggu baru nanti ketika tinggi kita lepas. Jadi orang-orang ini yang tebak-tebak dan ngomong trading itu akhirnya membiaskan definisi dari trading itu sendiri. Jadinya kasihan orang-orang awam yang nggak ngerti itu loh bos. Sampai bingung cara ngomongnya gitu loh, gila lah. Oke, Pak Paulus. Yes. Nah, ini kan banyak yang ilegal lah, seperti yang tadi Bapak bilang. Kenapa bisa masuk ke Indonesia dan proses pencairannya bisa melalui wallet resmi seperti salah satu platform itu Doku misalnya begitu? Ya, memang dengan perkembangannya zaman, khususnya dalam era digitalisasi saat ini, di mana lebih banyak tidak menggunakan money, justru lebih banyak menggunakan virtual money. Ya, ini tentunya pasti pemerintah Indonesia sudah memikirkan, khususnya bagaimana mengantisipasi agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kerugian atas hal-hal seperti ini. Ya, memang kami Bursa Berjangka Jakarta, apabila kami menemukan hal seperti itu, kami wajib menyampaikan ke pemerintah melalui Bapepti sebagai salah satu satgas waspada investasi untuk bisa menindaklanjuti lebih lanjut ataupun memproses secara hukum lebih lanjut apabila diketemukan hal-hal seperti ini. Oke, iya. Nah, dari pialang resmi nih, apa sebenarnya ciri-ciri pialang ilegal nih pada umumnya nih menurut Meichan dan Citra nih, coba gimana? Ya, pertama itu kita ada lembaga penjaminnya untuk dananya sendiri. Itu di LKBI, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia. Jadi dananya 100% aman di situ. Terus yang kedua, yang tadi Bapak ini juga kita sudah diawasi oleh Bapepti yang ditunjuk langsung oleh Kemendak. Itu dari aku. Terus kita transfernya untuk nasabah itu langsung ke segregated account atas nama PT Cyber Futures atau PT Mahadana. Oke. Seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau di saham kan ada RDN account, ke nama dia sendiri RDN account. Nah, kalau di bursa berjangka tetap ke perusahaan ya. Segregated account. Segregated account yang rekening mana terpisah dari rekening perusahaan sebenarnya. Jadi tidak dikelola oleh perusahaan juga itu uang ya. Nggak bisa kemana-mana ya. Nah, menurut kamu bagaimana impact dari maraknya binary option, robot trading untuk pialang legal nih gimana? Jadi ada impact nggak? Apa biasa aja tetap rame yang investor-investornya atau gimana? Impact pastinya ada, apalagi marak banget ini robot trading itu terakhir, robot trading, binary option itu justru impactnya buat kita yang dari perusahaan legal nih untuk ngenalin yang real trading itu agak susah. Karena orang maunya yang robot trading tuh yang diem-diem duduk aja udah dapet duit, yang fixed profit. Terus yang binary mungkin yang dari afiliatornya promotionnya benar-benar gencar banget sampai orang yang ya udah ikut binary aja ngapain trading. Nah, sekarang begini marak nih yang ilegal nih. Ini kenapa nggak langsung diberantas aja Pak yang nggak ada izinnya ini? Kenapa? Apa mengalami kesulitannya di mana Pak? Ya, ini tentunya perlu koordinasi dari berbagai pihak ya, dari Kominfo, dari kepolisian, dari OJK, dari Bapepti, dari kejaksaan, dari perbankan dan lain-lain. Ya, tentunya ini saya rasa ini lebih baik ke ranah pemerintah. Namun kami sebagai regulator kami selalu menyampaikan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasa dan apa yang kami amati kepada pemerintah. Saya rasa pemerintah sudah bertindak sangat baik dengan melakukan penyegelan dan lain-lain. Ya, dan pada beberapa hari yang lalu Bapepti telah memblokir 1.222 situs lainnya
untuk yang berkaitan dengan illegal activities di Indonesia. Ini udah 1.200-an ya? Sudah lebih. Kemarin 1.222. Sebelumnya udah ribuan. Oh, begitu banyak ya? Banyak sekali. Itu mereknya sama atau 1.000 merek? 1.000 merek berbeda. Wah, jadi benar-benar sebenarnya mudah sekali mungkin ya, membuat suatu aplikasi seperti ini. Betul. Kemajuan teknologi. Iya. Jadi benar-benar penting sekali regulator dan mengikuti legalitas yang udah ada. Nah, saya penasaran nih Pak, sebenarnya nih kan banyak nih orang-orang kaya mendadak nih ceritanya, saya nggak tahu bener apa enggak ya. Terutama kalau kaum milenial kaya mendadak dari trading nih ceritanya. Sebenarnya bisa nggak sih Pak? Bener-bener jadi kaya gitu dari trading? Sangat bisa. Sangat bisa? Sangat bisa. Makanya tadi saya katakan hanya Ferrari ini dan hanya Rolls Royce ini nothing. Beneran bisa? Sangat jadi bisa. Itu bukan yang afiliator lakukan tuh sebenarnya nggak bohong-bohong amat, bisa beneran terjadi? Bisa jadi. Selama kita meletakkan posisi buy or sell-nya itu secara benar. Tentunya dengan kuantiti yang tertentu ya. Ya tidak mungkin kita kita investasikan 10.000 US dollar, tiba-tiba dalam 2 jam kita bisa kebeli Ferrari yang 10 miliar. Ya butuh waktu. Tapi nyata bisa terjadi. Nyata sangat bisa. Jadi kita boleh minjem uang tetangga buat ini trading? Oh jangan, jangan. Lebih baik selalu saya katakan untuk berinvestasi gunakan uang sampah. Oh gitu. Kalau orang lain mau ngomong uang dingin, buat saya lebih serak itu menggunakan uang sampah. Kenapa? Uang sampah yang kiranya kita dulu kita rencana buang, ternyata kita piara itu jadi pupuk dan berkembang. Nah, ini akhirnya bisa menghasilkan lebih banyak ke kita. Ya, jadi kita tidak terganggu uang dapur, tidak terganggu rumah tangga, tidak terganggu sekolah, ya. Kalau kita trading dengan baik, dulu istri cuma naik Avanza, bisa ganti C63 kan, sebuah kebahagiaan baru. Iya kan? Betul Pak. Ya. Nah, saat ini kan di smartphone nih aplikasi nih Pak, itu banyak banget aplikasi trading futures dan sebagainya. Itu nggak tahu nih yang mana yang legal di Indonesia dan ilegal, karena kan namanya di Play Store atau aplikasi ya muncul semua. Malahan yang ratingnya tinggi, yang luar negeri punya malahan. Nah, ini cara bedainnya gimana Pak? Apa udah ada strategi tertentu dari BBJ atau dari Bapepti supaya walaupun masyarakat mau trading beneran, tapi kalau salah pilih kan juga bagaimana menanggulanginya begitu? Banyak hal yang sudah kita siapkan. Ciri khas pertama, apabila kita memilih pialang legal, ciri khas pertama adalah PT Berbadan Hukum Indonesia yang ada kata futures atau kata berjangka. Contohnya PT Cyber Futures Mahadana Asta Berjangka PT. Ya, kalau bisa dikatakan ada PT Cyber Berjangka, 100% saya katakan itu fake. Atau demikian Mahadana Asta Futures, 100% saya katakan itu fake. Ya, jadi ada kata berjangka ataupun futures, itu salah satu. Itu fake. Mahadana Asta Berjangka asli. Cyber futures asli. Kalau cyber berjangka itu fake. Oh gitu. Ya, jadi ada kata futures ataupun berjangka. Nah, bagaimana cara kita melihat antara cyber futures dan cyber berjangka? Betul, gimana? Rajin lihat website cfx.co.id, bapepti.go.id. Itu bisa kita lihat di mana kantornya, siapa pemiliknya, siapa direksinya, dan lain-lain semua. Ya, itu salah satu penunjuk yang paling depan. Ya, jadi kita lihat izinnya dari Bapepti atau tidak, nomor rekeningnya mana. Ya, karena kita tidak seluruh bank. Kita hanya ada 10 bank di Indonesia yang telah diizinkan oleh pemerintah melalui Bapepti yang bisa mengelola dana nasabah. 10 bank aja. Hanya 10 bank. Nah, saat membuka account di company trading itu kan biasa kalau yang palsu tuh ditransfer ke rekening perorangan seperti yang Pak Paulus tadi bilang. Nah, sebenarnya kan harusnya ditransfer ke rekening perusahaan ya. Nah, bagaimana kalau dari brokernya, sales dari brokernya itu investornya minta ya udah titip ke kamu aja transferin, itu gimana tuh? Pernah nggak seperti itu? Pernah ngalamin seperti itu? Kliennya yang bilang ada yang seperti itu. Titip transfer aja deh, nggak pusing gitu. Ada yang seperti itu, cuma itu tugas kita untuk edukasi lagi bahwa tidak boleh. Di sini harus langsung ke rekening atas nama PT Cyber Futures. Kayak gitu. Jadi memang walaupun customernya lagi pegang uang cash, ini transfer aja, nitip ke kamu dulu, itu nggak boleh. Iya, kita nggak boleh. Pokoknya benar-benar harus ke Cyber Futures. Jadi tidak mungkin
pialang resmi menyuruh transfernya ke nama orang, kan gitu ya. Itu salah satu yang paling mudah mungkin ya. Betul, itu tidak diperbolehkan. Begitu udah untuk deposit transfer ke sini nama gitu udah pasti ngaco gitu ya. Nah, apa transaksi yang terjadi di robot trading itu tercatat di bursa? Bagaimana cara cek jika transaksi tercatat atau nggak tercatat di bursa? Nah, ini Citra tahu nggak nih, Citra? Kalau pakai robot trading itu tercatat nggak di bursa? Sepertinya ini harusnya yang jawab Bapak sih. Paulus. Karena kan aku dari. Iya, gimana tuh Pak? Ya, seperti yang saya katakan dari awal ya, robot itu hanyalah sebuah software yang membantu memberikan sinyal. Nah, selama seorang investor menggunakan software ini dengan mentransaksikan atas kontrak-kontrak yang sah ada di Bursa Berjangka Jakarta pasti tercatat dan melalui pialang berjangka yang legal merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta, pasti akan tercatat. Oke. Nah, ini kalau deposit semua di Indonesia harus pakai rupiah kan? Ada dua. Bisa US dollar, bisa rupiah. Nah, ketika misalnya US dollar transfer dari rupiah di kurs rubah ke US dollar. Ketika withdraw dari US dollar dirubah ke kurs rupiah, ada kemungkinan terjadinya selisih kurs juga di situ. Pasti. Dan pasti. Itu Mengikuti market. Tergantung, jadi ada resiko kurs lagi, ada mungkin bisa juga profit dari kurs juga. Iya, bisa juga profit dari kurs juga. Jadi tergantung dari nasabahnya ya, mau rupiah dan menggunakan bank mana? Menggunakan bank mana? Karena kurs tiap bank juga berbeda. Iya. Mungkin karena nggak ada BBJ yang ngatur kali Pak. Ya itu free. Karena makanya ada 10 bank yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, ada nggak tindak lanjut dalam waktu cepat yang diperlukan pemerintah untuk menanggulangi para afiliator dari aplikasi ilegal nih Pak? Banyak mata uang kripto nih Pak, ya cryptocurrency. Sekarang juga katanya pemain kripto juga paling besar juga tahun 2021 Pak. Ya. Nah ini kan gimana nih pandangan dari Bapak maupun dari Bursa Berjangka nih akan fenomena dan regulasi dari kripto ini di Indonesia Pak? Apakah ini akan masuk di BBJ juga kripto? Ini menarik sekali Pak Rudi. Kripto merupakan salah satu instrumen yang lagi hot. Betul. Sebenarnya sudah dari tahun 2017 di Indonesia sudah mulai ramai, tapi animonya masih kurang dibandingkan dengan tahun 2021. Lihat aja pertumbuhan tahun 2021 kalau tidak salah sudah mencapai 10,5 juta account. Wah iya. Ya, itu bayangkan aja dalam masa umur yang begitu singkat pertumbuhannya luar biasa besar. Nah, kalau di Indonesia kita tidak mengakuinya sebagai currency. Tapi kita mengakui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 itu dianggap sebagai sebuah komoditi dan sebagai aset kripto, bukan currency. Ya, sehingga ini adalah sebuah instrumen investasi berbasis komoditi dalam bentuk jenis kripto dengan teknologi sistem blockchain. Ya, itu sudah diatur, diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Ya, sehingga saat ini kripto yang sudah diakui oleh Bapepti baru 229 jenis kripto. Ya, yang tentunya ditetapkan dengan menggunakan market cap dan parameter-parameter lainnya. Saat ini kurang lebih sudah ada lebih dari 9.000 jenis kripto. Cuman nggak jelas. Ya, cuma kita nggak jelas. Siapa aja sekarang mau bikin koin lah, bikin bisa langsung jadi dan bisa langsung jadi segala macam. Ya, tentu ini jadi masyarakat juga jangan terjebak. Iya. Ya. Apakah nanti ini akan dibawa BBJ juga, Pak? Nah, ini sangat menarik, Bapak. Bursa Berjangka Jakarta akan menjadi salah satu pemegang saham dari bursa kripto yang sedang dalam proses di Indonesia. Namanya DFX, Digital Futures Exchange. Ya, kita ini belum ada ya? Lagi proses. Kira-kira kapan Pak itu? Ya, menurut berita-berita pemerintah sepertinya di Q1 tahun 2022 ini. Iya, karena kan semakin lama regulasi ini keluar atau semakin lama wadah yang mengawasi, semakin banyak korban yang kena prank juga Pak dari investasi kripto yang salah, yang ilegal. Ya, banyak sekali sekarang juga sudah dilakukan ilegal kripto kan. Ya, dan pemerintah dalam hal ini Bapepti telah mengambil tindakan. Tentunya kami sangat bergembira. Ya, itu merupakan sebuah prevention dari pemerintah untuk melakukan itu. Ya, ini sangat menarik. Tapi Bursa Berjangka Jakarta tidak akan
belum akan melakukannya sendiri karena kita sudah membentuk sebuah konsorsium dengan 10 pemegang saham lainnya untuk membentuk sebuah bursa kripto baru di Indonesia. Dan ini merupakan bursa kripto pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Jadi di luar negeri nggak ada regulasi? Belum ada. Ini pemerintah. Bursa kripto pertama di dunia. Keren, keren. Dan BBJ pemegang sahamnya. Salah satu. Wih, keren nih Pak Paulus. Nah, untuk kamu nih, misalnya nih, tips untuk investor pemula biar nggak tadi kan kita kalau main binary atau main ngedengerin afiliator tuh pasti untung. Kenyataannya kan banyak jembolnya nih. Nah, investor pemula nih menurut kamu biasa kamu edukasi ke calon investor bagaimana nih biar nggak jebol, biar nggak rugi? Oke, pertama sih mungkin pilih instrumennya dulu kali ya. Kalau mau investasi, mau trading mungkin pertama carilah perusahaan yang legal. Betul ya Pak? Pilihlah yang transfer ke rekening perusahaan, jangan rekening perorangan. Terus pilih yang kontrolnya ada di tangan sendiri, bukan di tangan orang lain. Oke, itu ya biar kita juga bisa membatasi seberapa kita untung atau rugi, kita bisa batasin. Oke, pertanyaan terakhir buat Pak Paulus nih, mungkin nggak Pak menurut Bapak binary option dan trading kedepannya seperti itu dilegalkan di Indonesia? Wah, saya nggak berani komen Pak Rudi. Ini semuanya ini adalah nanti di bawah BBJ juga. Ini Pak. tergantung dari pemerintah. Oh gitu ya. Kalau pemerintah mengizinkan, tentunya dengan berbagai pertimbangan resikonya, ya kalau pemerintah mengizinkan, tentunya ini adalah sebuah peluang lain. Ya, tapi tentunya harus diregulasi dengan baik. Karena untuk terciptanya sebuah fairness dan transparansi di sini. Iya. Oke, Pak Paulus, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para audiens dari Prestige Productions? Bagi para investor yang telah mendapatkan profit banyak dari market dari anggota Pialang Bursa Berjangka Jakarta, kalau mau beli mobil mewah, mobil sport dan apa jenis apapun, jangan lupa ke Prestige. Udah Motor. bener Pak, udah bener. Oke, makasih, mantap.